buku ya, buku apa nih, buku halaman bahasa Inggris tentunya banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari buku tersebut. Sudah tentang Inggrisnya dan juga dapat ilmu tentang pendidikan anak kita semua. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara yang tentu saja kita nantikan, yaitu pengajian yayasan yang akan disampaikan oleh Ustaz Iqbal pada beliau Ustaz Iqbal tentang hari tersebut. Mata mereka aja. Mata mereka nama mata mereka. Oh, enggak. Saya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz-ustazah yang saya muliakan, kita oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di pagi hari ini diizinkan untuk bisa bermuajahah untuk sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu terus untuk mempelajari ilmu di dalam agama kita. Karena ini satu kewajiban, maka tentu saja ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan suatu kewajiban, maka jangan lupa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan suatu harapan ketika kita pandai bersyukur, la in sakartum la azidannakum. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menambah lagi nikmat itu, akan dimudahkan lagi kita nanti untuk sama-sama bisa mengkaji ilmu kembali, dan yang lebih penting lagi adalah kita juga dimudahkan untuk melaksanakan apa-apa yang sudah kita ketahui, yang sudah Allah ajarkan untuk kita. Ustaz-ustaz yang saya muliakan, sebelum saya mulai, nampaknya kita perlu juga untuk sama-sama kita mengetahui pentingnya ilmu gitu nggih. Jadi kalau kita coba merenungkan, maka sebenarnya sebelum kita melaksanakan suatu peribadatan, maka ilmu itu menjadi satu hal yang harus kita usahakan terlebih dahulu. Ustaz-ustazah, ada satu cerita, walaupun cerita ini adalah cerita Israiliyat, tapi nilai-nilainya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Dan cerita ini juga diceritakan oleh Hujatul Islam, yaitu Imam Ghazali dalam satu kitabnya, yang ceritanya adalah seperti ini. Jadi pada waktu itu ada seorang yang ahli ibadah. Kemudian karena dia ahli ibadah, sangat sensitif hatinya terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Dan yang mengusik hatinya itu adalah ketika di satu kampung itu ada sekelompok masyarakat yang masih menyembah sebuah pohon besar pada waktu itu. Dan kemudian seorang abid ini, seorang ahli ibadah ini, karena terusik ada sekelompok masyarakat yang masih menyembah pohon, maka kemudian dia tergerak untuk kemudian memotong pohon tersebut. Gitu. Nah, di tengah jalan kemudian dia ditemui oleh iblis. Dan kemudian seperti biasa, iblis kemudian mencoba untuk mengurungkan niat dari pemuda ahli ibadah tadi itu. Kemudian terjadi dialog. Nah, pada waktu itu dialognya adalah iblis bertanya, mau kemana? Gitu. Kemudian dia mengatakan, saya mau ke kampung itu. Untuk apa? Untuk menebang pohon yang disembah oleh kelompok masyarakat yang ada di situ. Kemudian iblis mencoba untuk menghalang-halanginya, dan singkat cerita pemuda itu dengan mudah mengalahkan iblis tadi itu. Iblis tadi kemudian akhirnya diajak berkelahi, bahasa kita diajak gelut gitu nih. Akhirnya bisa dikalahkan dan bahkan bisa orang Jawa bilang dipiding gitu. Dipiding itu? Dipegangi nggak bisa bergerak gitu nih. Dan akhirnya iblisnya menyerah. Dan ketika menyerah, maka kemudian iblis mencoba untuk melobi pemuda tadi dengan mengatakan, coba saya dilepaskan dulu, saya pengen ngomong lagi pada kamu. Akhirnya dilepaskan lagi pemuda itu, kemudian diajak ngomong.
sebaiknya, jadi kalau seandainya para nabi dan rasul itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk menebang pohon itu, maka tentu saja para nabi dan rasul sebelum ini juga sudah menebang pohon itu. Tapi kenapa tidak, gitu kan? Nah, kenapa tidak? Kemudian kamu itu memikirkan nasibmu saja. Kamu itu kan orang miskin. Di desamu kamu itu termasuk orang yang selalu menerima sedekah atau sedekah dari masyarakat yang lainnya. Kenapa tidak kamu itu memikirkan nasibmu itu agar lebih baik lagi? Coba sekarang perbaiki saja ibadahmu pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kamu lihat, di setiap kali kamu beribadah, maka di bawahmu akan ada uang 2 dinar. Nah, pemuda tadi mulai terusik, mulai kemudian berubah pemikirannya. Akhirnya dia kembali lagi ke kampungnya, dan betul, saudara, ya, ceritanya adalah pada waktu itu kemudian pemuda ini setiap kali dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dia dapatkan di bawahnya itu ada uang 2 dinar. Ini berlangsung beberapa hari gitu. Dan kemudian pemuda ini semakin meyakini bahwa sikapnya sudah betul gitu ya. Dan akhirnya pada suatu hari, kemudian tipu daya iblis itu terbukti bahwa itu hanya cuma tipu daya saja. Dan akhirnya ketika dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tidak didapati uang 2 dinar di bawah tempat peribadatannya. Akhirnya pemuda ini baru sadar, oh ini tipu daya iblis. Dan akhirnya dia kembali memperbaiki niatnya untuk kemudian menebang pohon tadi itu. Nah, sampai di tengah jalan sama, dicegat lagi oleh iblis, namun yang terjadi adalah pemuda itu dengan mudah dikalahkan oleh iblis. Diajak kelahi, diajak gelut, akhirnya pemuda itu yang kemudian justru malah kalah. Gitu ya. Nah, kemudian pemuda ini bertanya pada iblis, mengapa dulu saya mudah mengalahkan kamu, tapi sekarang saya kok mudah kamu kalahkan? Iblis kemudian menceritakan bahwa dulu kamu mau menebang pohon itu karena kamu menebangnya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kamu mau menebang pohon itu karena tidak adanya uang 2 dinar di bawah tempat peribadatanmu. Sudah rusak niatmu, kata iblis begitu. Nah, saudara, dari sini kita mengetahui ya, bahwa ternyata ilmu itu harusnya mendahului ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di pagi hari ini, ya ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dalam majelis ilmu, maka kita perlu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 65 ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bahwa Allah telah menurunkan kepada kita dan kepada orang-orang sebelum kita, dan Allah menyampaikan yang diturunkan itu tidak berubah, gitu ya. Yaitu apa? Yaitu adalah la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan telah aku turunkan kepadamu dan pada orang-orang sebelum kamu. Apa pesan dari Allah Subhanahu wa taala? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Kenapa? Kalau kamu menyekutukan Allah, maka amalmu akan rusak. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu jadi orang-orang yang merugi. Nah, dari sini maka betapa pentingnya kemudian kita mengetahui dulu ilmu sebelum kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kemudian ibadah kita itu rusak tanpa kita sadari karena kurangnya ilmu kita. Mungkin dulu kita pernah mendengar bahwa infak sedekah itu bahasa orang dulu bisa dimatematikkan gitu ya. Karena balasan dari Allah Subhanahu wa taala sekian kali lipat, maka kalau nanti kita menghendaki mendapatkan uang sekian dibagi 700, maka segitulah infak sedekah. Kita kan begitu gitu ya. Maka ini kalau seperti ini, saudara nyun sewu ya, kalau kita kembalikan bahwa ibadah itu hanya ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala saja, maka nampaknya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita. Ustaz yang saya muliakan, termasuk juga sebelum kita berbicara mengenai muraqabatullah, ya. Kemarin Ustaz Habib itu menghubungi saya, menyampaikan materinya adalah ini Ustaz muraqabatullah, tapi nanti dikaitkan dengan sholat. Waduh, ini 2 hal besar yang nampaknya menjadi PR besar juga untuk saya pribadi gitu. Dan kemudian ini kalau disampaikan dalam waktu 1 jam, nampaknya kita akan sangat harus berlari kencang kan gitu. Apalagi nyun sewu, ya kita perlu sampaikan juga bahwa kalau kita mengkaji ilmu agama kita itu, maka rumus dari Allah sudah sangat jelas ya. Dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28, ilmu itu harus menghasilkan suatu sikap di mana kita harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya berbunyi innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya itu adalah ulama, orang-orang berilmu. Nah, ini gaya bahasa Al-Quran luar biasa, saudara. Kalau kita coba renungkan,
Allah Subhanahu wa taala nyebut sifatnya dulu. Sifatnya yaitu orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang berilmu. Tidak dibalik. Jadi predikatnya dulu baru subjek gitu ya. Bukan subjeknya dulu baru predikat. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia kan subjek predikat. Kalau ini predikatnya dulu baru subjek. Maksudnya apa? Maksudnya adalah memang dikatakan sebagai orang berilmu itu, semua orang berilmu itu mempunyai sifat harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibalik, subjek dulu baru predikat, maka nanti akan ada sebagian orang berilmu itu yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau begitu, ya bisa kita simpulkan, setiap kali kita mengkaji ilmu agama, agar menjadi ilmu, tidak hanya menjadi pengetahuan saja, maka seharusnya menghasilkan suatu perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan muraqabatullah. Nah, dari sini maka saya merasa PR-nya semakin berat lagi. Bagaimana kita mengkaji muraqabatullah, mengkaitkan dengan sholat, dan tidak hanya definitif saja, tapi sampai kepada suatu pemahaman yang bisa mengubah sikap kita, kan gitu ya. Nah, ini PR untuk kita semua yang nampaknya kan begitu ya, ketika kita mengkaji ilmu agama kita. Ustaz-ustaz yang saya muliakan, sebelum kita mulai kajian kita, nampaknya kita juga tidak boleh kemudian mengabaikan salah satu takdir Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah masih menghendaki kita hidup sampai di bulan Muharram. Gitu ya. Ini saya sampaikan di setiap kajian, ketika mengisi kajian di bulan Zulhijjah, saya sampaikan juga kenapa Allah menghendaki kita hidup sampai di bulan Zulhijjah. Bahkan sekarang Allah menghendaki kita sampai hidup di bulan Muharram, kan begitu. Insya Allah perenungan kita di bulan Muharram ini nanti terkait juga sangat erat dengan muraqabatullah. Saudara yang saya muliakan, kalau kita coba merenungkan, maka tentu saja renungan yang paling baik adalah kita mendapatkan pelajaran dari para nabi dan rasul pada waktu itu, yang ada kejadian-kejadian yang terjadi juga di bulan Muharram. Gitu nggih. Yang pertama adalah mungkin bisa kita ambil pelajaran, kejadian yang pertama adalah kejadian Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan oleh ikan hiu. Gitu ya. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan isu yang baru saja terjadi, nanti insya Allah kita sampaikan juga. Pada waktu itu kalau kita coba membaca kisahnya, Nabi Yunus alaihissalam kenapa tanda kutip dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dilempar ke laut dan dimakan oleh ikan hiu, ternyata pada waktu itu Nabi Yunus alaihissalam itu meninggalkan kaumnya dengan perasaan putus asa. Jadi ketika Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada kaumnya tidak mau mendengarkan, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam dengan perasaan putus asa, semi marah gitu ya, kemudian meninggalkan kaumnya. Dan kemudian Nabi Yunus sempat mendoakan tidak baik untuk kaumnya tersebut, dan Allah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam tadi. Dan ternyata ketika kaumnya Nabi Yunus pada waktu itu menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, mereka sadar dan mereka mencari Nabi Yunus alaihissalam sudah tidak ada di kampung itu karena sudah pergi. Dan ceritanya adalah Nabi Yunus alaihissalam ini akhirnya naik perahu, dan kemudian ketika sampai di perahu itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat perahunya overload. Dia kelebihan muatan. Sehingga harus ada salah satu orang yang harus dibuang ke laut. Diundi sampai 3 kali. Ya, yang keluar nama Yunus terus gitu ya. Undian yang pertama Yunus yang harus dibuang ke laut. Wah, ini kayaknya harus diulang nih. Jangan-jangan kita salah. Karena ini satu keputusan besar gitu ya. Akan membuang orang ke laut kan gitu. Diulang lagi, muncul lagi nama Yunus. Diulang lagi, muncul lagi nama Yunus. Dan akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala ya kemudian mentakdirkan Nabi Yunus itu kemudian dibuang ke laut, dan akhirnya sebenarnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ceritanya itu, ya, kisahnya itu Nabi Yunus hampir tenggelam dan akhirnya dimakan oleh ikan hiu, ya, kemudian di dalam ikan hiu itu justru Nabi Yunus masih bisa hidup. Namun hidupnya tentu saja bisa kita bayangkan, ya, saudara sekalian, kehidupan yang sangat susah karena terhimpit, kemudian gelap, tidak bisa bernapas dan seterusnya. Dan kemudian Nabi Yunus alaihissalam mulai ingat dengan dosa-dosanya yang meninggalkan kaumnya. Kemudian Nabi Yunus pada waktu itu banyak berzikir dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sana, Ustaz-ustazah, nyuwun sewu nggih. Berarti kalau begitu, sekelam apapun umat, maka tidak boleh kita tinggalkan tugas dakwah kita.
begitu kita meninggalkan tugas dakwah karena kita melihat begitu kelamnya umat, gitu ya, maka ingat ada satu kejadian bahwa Allah juga pernah menghukum pelaku dakwah ketika meninggalkan umatnya untuk didakwai, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Nah ini kalau kita coba renungkan, jadi saudara yang sewu ini, tadi malam itu ada yang memposting di satu grup takmir di masjid saya itu, yaitu ada satu peraturan baru ya, yang diteken oleh presiden kita terkait dengan legalisasi kontrasepsi untuk anak didik, untuk anak usia sekolah gitu ya. Ya walaupun setelah itu masih polemik seperti apa maksudnya gitu ya. Tapi kemudian kalau kita lihat dari grup itu, maka ada kelompok masyarakat itu yang sudah mulai pesimis. Ini kok sudah semakin seperti ini gitu ya. Nah, tapi kemudian kalau kita coba renungkan, ya, maka sekelam apapun kondisinya, itu ya, maka tidak boleh kemudian kita putus asa dan meninggalkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari ini maka kita muncul suatu optimisme ya, dalam kondisi apapun, maka kita tetap harus merasa bersemangat gitu ya untuk memperbaiki kondisi yang ada di sekitar kita. Itu pelajaran pertama yang terjadi di bulan Muharram. Yang kedua, ini terkait nanti juga dengan kajian kita adalah yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun. Saudara yang saya muliakan, kita sama-sama tahu bahwa kisahnya itu adalah Nabi Musa alaihissalam ini hanya dibantu oleh satu orang keluarganya, yaitu Nabi Harun, gitu ya. Nabi Harun ini adalah saudara kandung Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak punya sahabat, tidak punya pasukan seperti mana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dibantu oleh satu orang keluarganya saja, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Dan sama-sama kita ketahui bahwa umatnya Nabi Musa pada waktu itu, Bani Israel, ya, itu mempunyai sifat-sifat, yaitu mereka itu sifatnya adalah ketika mendapatkan kesenangan mereka pro, ketika mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala mereka kontra. Ya seperti itulah sifatnya seorang budak kan gitu ya. Nah, kemudian kita sama-sama tahu kisahnya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa lari gitu ya. Pengikutnya itu dari kejaran Fir'aun. Kalau kita lihat ceritanya, itu ketika mereka lari sampai di tepi Laut Merah. Ya. Nah, kalau kita dideskripsikan dalam suatu kisah itu, Fir'aun itu mengejar dengan pasukan yang luar biasa banyaknya. Dan diceritakan dalam kisah itu sampai mereka itu bisa saling pandang. Berarti sudah dekat sekali gitu ya, saudara-saudara. Saling pandang berarti kan sudah kelihatan sekali, sudah dekat sekali gitu. Nah, yang menarik adalah yang bisa kita ambil pelajaran adalah pada waktu itu Bani Israel itu kemudian mereka panik. Mungkin bisa kita coba aplikasikan dalam diri kita gitu ya. Kalau kita dalam kondisi itu kira-kira kita panik boten. Dikejar pasukan yang banyak. Di depan kita itu ada laut, kita tidak bisa lagi kemana-mana. Pasukan itu pasukan yang besar dan beringas akan membunuh kita semuanya. Kira-kira manusiawi kita akan panik, bukan? Panik sekali gitu ya. Bukan cuma panik sekali. Karena apa? Dikatakan bisa saling pandang, sudah sangat dekat. Bisa kita bayangkan pada waktu itu betapa cerewetnya Bani Israel, kemudian protes kepada Nabi Musa alaihissalam. Musa, gimana ini? Kita pasti ketangkap, kita pasti akan dibunuh. Nah, saudara-saudara yang saya muliakan, ternyata tidak dengan Nabi Musa. Gitu ya. Kenapa? Karena Nabi Musa pada waktu itu, ya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita bayangkan betapa kuatnya gitu ya. Yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam diabadikan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 62. Di sana dikatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Jadi Nabi Musa mengatakan qala kalla, tidak gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan itu kalau ada anak didik kita sedang rame gitu kan, untuk mendiamkan mereka bisa jadi kita harus gebrak meja. Gitu. Diam gitu kan. Akhirnya mereka perhatian. Untuk apa? Untuk diam. Sama seperti itu. Qala kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama kita dan akan memberikan petunjuk, kata Nabi Musa alaihissalam. Nah, saudara yang saya muliakan, dari sini kita mendapat pelajaran nih. Ternyata nanti kalau kita kaitkan dengan sholat itu juga merupakan media yang bisa kita gunakan untuk merusak
fokus kita yang terlalu fokus kepada duniawi. Sama seperti tadi ya, Bani Israel tadi dengan menggunakan pandangan mata duniawi, mereka berpikir akan ketangkap, akan dibunuh oleh pasukannya Fir'aun. Tapi kata Nabi Musa yang keimanannya luar biasa tebalnya itu pada Allah Subhanahu wa taala, tidak, sangat pede mengatakan gitu ya, saudara-saudara. Kalau kita nampaknya nggak pede gitu ya, untuk mengatakan tidak mungkin kita akan ketangkap. Innama iya Rabbi sayatin, sungguh saya sangat yakin Allah itu bersama kita dan pasti memberikan petunjuk. Dan kemudian saudara-saudara yang saya muliakan, dari ketawakalan yang luar biasa ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dalam hatinya Nabi Musa dengan petunjuk yang di luar akal manusia. Ini poinnya. Jadi ketika kita itu pandai bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah ya kita kaitkan dengan muraqabatullah dan salat, maka sering Allah itu menurunkan petunjuknya, pertolongannya di luar akal manusia. Kenapa di luar akal manusia? Ya, petunjuknya kan sama-sama kita ketahui. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk apa? Memukulkan tongkatnya ke lautan. Bisa kita bayangkan ya, kalau kita sedang rihlah sampai ke laut di pantai di Gunung Kidul, gitu ya. Nampaknya mau ada rihlah nih. Laut seluas itu, ya saudara-saudara, ya, kemudian diperintahkan oleh Allah dipukul dengan tongkat. Tongkat ini kan tidak akan lebih dari 2 atau 3 meter kan gitu ya. Ini dari mana nalarnya, dari mana logisnya? Nggak masuk akal, nggak logis gitu. Kalau bisa kita bayangkan kalau seandainya Nabi Musa AS pada waktu itu hilang tawakalnya pada Allah Subhanahu wa taala, cuma 2 kemungkinan. Pertama, nekat masuk ke laut, atau kedua adalah menghadapi pasukan Fir'aun yang besar. Gitu ya. Dua-duanya konyol pasti. Nekat masuk ke laut pasti tenggelam, menghadapi Fir'aun juga pasti akan kalah terbunuh. Tapi kemudian yang tawakal pada Allah Subhanahu wa taala seperti itu diperintahkan oleh Allah dengan satu hal yang enggak masuk akal. Memukul laut dengan tongkat dan kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Gitu ya. Maha berkehendak, Maha melaksanakan apapun keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah belah laut itu, Allah buat laut itu menjadi seperti pegunungan, sehingga Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya bisa lari, gitu ya. Kemudian akhirnya ketika sampai di seberang tidak ada satu orang pun yang ketinggalan, dan Fir'aun dan pasukannya sampai di tengah lautan tidak ada satu orang pun yang ketinggalan juga di belakang. Akhirnya digulung oleh Allah, semuanya mati. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, ya, saudara-saudara. Ternyata kita seringkali dilupakan dengan kesibukan kita di dunia ini, hanya mengandalkan kemampuan-kemampuan yang kita miliki, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan fisik kita, mengandalkan kekuasaan kita, seringkali kita lupa untuk bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, padahal Allah sudah mengatakan orang-orang yang bertawakal itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 3. Ini menunjukkan bahwa ketika kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Muharram, sampai di bulan Muharram ini kita masih hidup, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita kembali perbaiki muraqabatullah, perasaan diawasinya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya sempat diskusi dengan teman-teman yang ada di DPD ya. Biasanya muraqabatullah itu dinyatakan dengan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul perasaan takut untuk berbuat maksiat. Iya, itu betul. Tapi jangan lupa ketika kita diawasi oleh Zat yang Maha segala-galanya, tidak hanya perasaan takut yang harusnya muncul, tapi juga perasaan tenteram. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Zat yang Maha segala-galanya, tempat kita bersandar. Gitu ya. Kalau tempat kita bersandar itu adalah Zat yang Maha segala-galanya, maka kita akan merasa tentram kokoh kita. Gitu ya. Sehingga muncul perasaan syukur. Nah, syukur ini dulu pernah kita bahas. Jadi kalau hanya perasaan takut saja, suatu saat manusia itu pasti akan memberontak, gitu ya. Tapi kalau dibarengi dengan perasaan tentram dan syukur, maka manusia akan merasa hidupnya itu ayem tentram, penuh dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersemangat untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah yang kemudian perlu kita lengkapi, ya, bahwa perasaan takut itu seharusnya dibarengi juga dengan perasaan tenteramnya kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, katakanlah hanya Allah yang Maha Esa, satu-satunya zat yang
yang wajib kita sembah Allahu Samad, dan Allah tempat bersandar semua yang ada di muka bumi ini. Nah, saudara, kalau kita bicara muraqabatullah, itu di dalam Al-Quran ada 38 ayat yang tersebar di 24 surah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang muraqabatullah itu 38 kali yang tersebar di 24 surah. Menunjukkan betapa pentingnya kita kemudian perhatian dengan masalah muraqabatullah ini. Dari 38 ayat tadi, kalau kita coba sarikan, itu ada 5 tempat kita itu untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah kepasrahan kepada Allah setelah mengambil suatu keputusan yang penting. Itu ini ayatnya insyaallah sudah sama-sama kita hafalkan di dalam surah Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Muraqabatullah tadi sudah kita sampaikan, buahnya adalah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah kita merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul perasaan tawakal kita itu pada yang kondisi pertama adalah setelah kita faida azamta, memutuskan suatu perkara yang penting. Konteks ayat ini, azam ini adalah ketika kita sudah bermusyawarah untuk memutuskan satu hal yang penting gitu ya. Nah, tapi setelah itu maka barengi dengan perasaan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah keteguhan dalam menghadapi musuh. Saya agak cepat saja nih karena waktu agak terbatas. Yang ketiga, mendukung perdamaian. Yang keempat itu keteguhan dalam kebenaran, dan yang kelima meyakini janji baik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, 5 muraqabatullah tadi yang bentuknya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada di 5 tempat. Pertama, kepasrahan pada Allah setelah mengambil keputusan yang penting. Yang kedua, keteguhan dalam menghadapi musuh, dan yang ketiga, mendukung perdamaian. Yang keempat, keteguhan dalam kebenaran, dan yang kelima adalah meyakini janji baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustaz yang saya muliakan, untuk menyingkat waktu, kita ambil nomor 1 dan nomor 5 saja. Gitu nanti kita kaitkan dengan permasalahan sholat. Pertama adalah kepasrahan kepada Allah setelah mengambil keputusan yang penting, dan yang kedua adalah meyakini janji baik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'alallaha innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad untuk memutuskan satu perkara yang penting, fatawakkal 'alallah, maka barengilah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Dari ayat ini kita mendapat suatu pelajaran bahwa sebenarnya Allah sudah mengabarkan kepada kita, gitu dibekalinya kita dengan pengetahuan, dibekalinya kita dengan kemampuan bisa secara fisik, bisa kekuasaan, bisa kecerdasan kita, maka gunakan semaksimal mungkin, tapi jangan lupa. Gitu gunakan itu semaksimal mungkin, azamnya, gunakan itu semaksimal mungkin, tapi barengi dengan perasaan bersandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian seringkali kemampuan kita inilah yang seringkali membuyarkan kita, gitu Memang betul Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bekerja. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk bekerja, seringkali ketika kita bekerja itu banyak mengandalkan kemampuan-kemampuan diri kita, gitu lupa kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seharusnya saudara yang saya muliakan, ketika kita bekerja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat, nah itulah media kita untuk menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kita tunggu-tunggu. Saatnya kita itu untuk menunjukkan kelemahan kita, mengadukan apa-apa yang belum bisa kita capai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sama-sama tahu bahwa kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan dari Allah dengan sabar dan sholat. Kan begitu. Nah, yang kedua, yang kelima tadi kita kaitkan yang kelima, yaitu meyakini janji dari Allah Subhanahu wa taala, janji baik kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah sekali lagi tadi, buahnya salah satunya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah At-Tolaq ayat 3 tadi saya kita sampaikan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan dicukupkan. Nah, ini kira-kira bagaimana nih pengertiannya dicukupkan itu? Background saya teknik industri. Ya, teknik industri itu biasanya seringkali bicara efektif dan efisien. Gitu ya, Ustaz-ustaz yang saya muliakan. Nah, saya akan menggunakan istilah dua ini, efektif dan efisien. Jadi bisa kita ilustrasikan seperti ini. Misalnya rumah saya di Jalan Kaliurang, KM14, mau ke Malioboro, gitu ya. Maka yang dinamakan efektif dan efisien itu adalah ketika saya menempuh jalan yang lurus. Jalan Kaliurang turun, mentok, gitu ya. Kemudian belok kanan sampai Tugu, belok kiri sampai Malioboro. Itu adalah rute yang paling efektif. Efektif maksudnya apa? Usahanya sedikit, tapi efeknya itu bisa mencapai tujuan dengan cara cepat. Itu efektif. Efisien maksudnya adalah penggunaan sumber daya saya yang paling sedikit. Bensin yang saya keluarkan juga sedikit. Tenaga yang saya keluarkan juga sedikit. Waktu yang saya keluarkan juga sedikit kalau jalur itu yang saya tempuh. Nah, yang tidak efektif dan tidak efisien adalah dari Jalan Kaliurang KM14 mau ke Malioboro, naik dulu ke Pakem. Gitu ya. Karena nggak tahu rute, nggak tahu arah. Naik dulu ke Pakem, kemudian belok kiri sampai Magelang, gitu ya. Kemudian Magelang muter, kemudian sampai Blabak, Blabak ke kota baru ke Malioboro. Sampai juga di Malioboro. Tapi tidak efektif, tentu saja juga tidak efisien. Usaha yang dikeluarkan banyak, penggunaan sumber daya juga banyak. Saya akan pakai ilustrasi ini untuk menjelaskan masalah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupkan. Jadi bagi orang-orang yang bertawakal, yang selalu mengakui kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia melaksanakan sholat. Di dalam sholat nanti juga ada pemaknaan yang insya Allah kita bahas juga di pagi hari ini, maka Allah setelah berjanji fahuwa hasbuh akan dicukupkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah akan ditunjukkan jalan menuju tujuan itu secara efektif dan efisien. Sama-sama tidak tahu peta oleh Allah Subhanahu wa taala akan dituntun ya, orang itu untuk melalui Jalan Kaliurang. Gitu ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan nanti di KM7 atau KM8 bannya akan pecah, akan bocor, maka Allah telah mengutus makhluk yang lainnya yang siap menolongnya di tengah jalan. Gitu ya. Dan kemudian ketika nanti Allah takdirkan di sekitar UGM akan kehabisan bensin, Allah juga akan buat habisnya bensin itu di dekat dengan pom bensin yang ada di sekitar situ. Inilah yang kemudian kita akan merasa selalu cukup pada saat kita perlu oleh Allah Subhanahu wa taala dihadirkan apa keperluan kita. Pada saat kita kehabisan bensin oleh Allah Subhanahu wa taala dihadirkan juga ada penjual bensin di situ. Tapi bagi orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dirinya saja, nah ini akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, kalau begitu apakah tidak mungkin orang yang tidak tahu rute itu ya, itu juga menempuh rute yang sama? Mungkin. Tapi ingat Ustaz-ustaz ya. Jadi bagi orang-orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, usahanya itu mau sampai tujuan atau tidak, dua-duanya buruk. Dari mana kita ketahui? Allah telah kabarkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19. Ya, bahwasanya Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi halu'a. Halu'a itu adalah kalau nggak sampai tujuan dia akan mengeluh, begitu sampai tujuan dia kikir, tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian dia itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat tadi tidak efektif gitu ya, sampai ke Pakem dulu, sampai ke Magelang dulu, ini kok nggak sampai-sampai sih? Mulai ada perasaan mengeluh di dalam hatinya. Padahal kemarin sudah kita bahas ya, syukur dan sabar. Sabar itu lawan kata dari mengeluh gitu ya. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 21, sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Allah melawan katakan antara sabar dengan mengeluh. Jadi ketika orang itu mengeluh, ya sudah akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluhan-keluhannya. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 ya, bahwa Allah menutup ayatnya, Allah hanya bersama orang-orang yang sabar saja. Jadi kalau mengeluh, ya sudah ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian orang itu kebetulan gitu ya, kebetulan bisa menempuh jalur yang sama-sama lewat Jalan Kaliurang,
sama-sama sampai di Malioboro dengan cepat, maka sampainya dia di Malioboro tanpa ada perasaan itu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dengan mudahnya dia akan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kikir, tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diperintahkan untuk infak sedekah, susah dia untuk infak sedekah. Ketika sampai di Malioboro ada seruan untuk melaksanakan sholat, susah dia itu untuk melaksanakan sholat. Itu sudah rumus. Itu sudah rumus ketika manusia itu diciptakan dalam kondisi halu'a, kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dua ayat berikutnya illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, nyambungnya di situ. Ternyata ustaz-ustazah yang saya muliakan, untuk mengasah muraqabatullah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah sediakan 5 tempat, 5 waktu, gitu ya, untuk kemudian bisa kita jadikan sebagai media kita untuk kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bungkus dalam muraqabatullah tadi itu. Kita masih lama nih. Alhamdulillah. Nah, berarti kalau begitu, pelajaran pertama dari sini adalah kita mendapat satu pelajaran bahwa sholat, sekali lagi tadi sudah kita sampaikan di awal, itu sarana untuk membuyarkan sementara, gitu fokus manusia terhadap dunia, sehingga seringkali lupa akan kelemahan dirinya dan lupa menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kondisi seperti ini rugi manusia itu. Bersandar pada dirinya sendiri yang rapuh. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia dalam kondisi dhaif, lemah. Kalau dia bersandar pada dirinya sendiri, dia telah bersandar kepada hal yang rapuh, maka dia juga akan hancur. Tapi begitu dia bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha segala-galanya, maka dia akan menjadi kokoh. Tadi sudah kita sampaikan kisah Nabi Musa alaihissalam. Berarti kalau begitu, maka seharusnya justru waktu sholat itulah yang kita tunggu-tunggu. Untuk apa? Membuktikan bahwa kita itu tidak hanya tertipu dengan kemampuan kita, tidak hanya tertipu dengan kecerdasan atau kekuatan fisik kita, kekuasaan kita, mboten, tapi pada saat waktu sholat itulah kita menunjukkan kerapuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah kita bahas lebih detail lagi masalah itu. Jadi sebelum masuk ke sholatnya, insya Allah kalau ada waktu nanti saya sowan lagi, kalau dikehendaki kita bahas mengenai sholat yang khusyuk. Tapi sebelum itu tentu saja ilmunya, mengkondisikan hati kita mengenai sholat itulah yang lebih penting. Ini yang kita sampaikan di pagi hari ini. Yang kedua, saudara yang saya muliakan, kalau kita coba untuk mengumpulkan referensi sholat dalam Al-Quran, itu ada 83 kata yang mengandung kata-kata sholat. Dan artinya bisa beda-beda, gitu ya. Misalnya, ketika dikatakan Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi redaksinya yusollu ala Nabi. Yusollu itu berarti sholat, gitu ya. Nah, berarti kalau begitu, solawatnya Allah dan para malaikat itu sama tidak dengan solawatnya manusia kepada Nabi? Tidak sama. Berarti kalau begitu, kalau kita coba baca tafsirnya, memang betul solawat Allah kepada Nabi, yang redaksinya adalah solu tadi itu, sholat, itu adalah rahmat Allah yang turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang pertama. Makna sholat adalah turunnya rahmat, turunnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba. Yang kedua, sholawatnya para malaikat. Itu adalah, maksudnya adalah apakah sama dengan sholawatnya manusia? Tidak. Ditafsirkan oleh para ulama tafsir bahwa sholawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah doa ampunan. Doa ampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu Rasulullah SAW adalah makhluk yang dijaga dari dosa. Kan gitu. Nah, berarti kalau begitu dalam sholat itu juga ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini makna lain dari sholat, gitu ya. Selain sholat yang kemudian kita pahami gerakan dan bacaannya itu. Nah, saudara yang saya muliakan, kemarin mungkin sudah kita bahas, di dalam sholat yang seperti kita pahami itu ada langsung 2 ayat yang hampir sama, yaitu dalam surah Al-Baqarah yang 45 dan 153. Ini sudah sering kita ulang-ulang, insya Allah sudah hafal. Ayatnya berbunyi, wasta'inu bis sabri was sholah
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Di ayat 45-nya seperti itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan dua hal itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pertanyaannya adalah, khusyuk itu seperti apa sih? Yang menghalangi manusia itu bisa sabar dan salat dengan benar. Nah, insya Allah nanti ada pembahasan itu di pagi hari ini kalau waktunya sempat, ya kita sampaikan juga terkait dengan nanti gerakan-gerakan di dalam sholat itu yang bisa mengkondisikan kita itu bisa melaksanakan sholat secara khusyuk. Nah, sebenarnya Allah juga telah kemudian mengabarkan kepada kita, gitu ya. Jadi kebanyakan manusia itu akan merasa berat melaksanakan sholat karena apa? Tidak khusyuk, gitu ya. Jadi manusia itu akan ringan melaksanakan sholat itu ketika apa? Ketika khusyuk, gitu. Nah, supaya khusyuk, bagaimana caranya? Caranya dikabarkan di ayat berikutnya, ayat 46. Bisa dikatakan alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ayatnya menarik ini. Jadi dikatakan alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang-orang khusyuk itu adalah orang yang yadunnuna, meyakini annahum mulaqu rabbihim, ya, bahwa dia akan menemui Tuhannya. Yang dipakai oleh Allah adalah Rabb, berarti muncul rububiyahnya seharusnya. Gitu ya. Rububiyah itu seperti apa? Kalau tidak salah dulu pernah kita bahas ya, masalah rububiyah ini. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia meyakini bahwa nanti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan Rabbihim rububiyah, maka seharusnya tergambar kepada kita adalah ini yang mengabarkan adalah zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya termasuk kita, memelihara semua ciptaan-ciptaannya dan bahkan menjamin rizki makhluk-makhluknya. Salah dulu pernah kita sampaikan ya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 10. Yaitu jelas sekali, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sampainya kita di ruangan ini, hadirnya makanan di depan kita, minuman-minuman di depan kita, gitu ya. Itu jelas Allah yang memperjalankan semuanya, bukan kemampuan kita. Walaqad makkannakum fil ardi, dan Allah lah yang perjalankan kita semuanya di muka bumi ini. Wa ja'alnakum fiha ma'ayish, dan Allah sediakan sumber-sumber penghidupan di situ, tapi sayangnya sedikit di antara manusia yang mengakui ya, bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tashkurun di sini sudah pernah kita sampaikan ya, salah satu unsur syukur yang 3 itu meyakini bahwa semua yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba renungkan ketika tadi kita dihidangkan hidangan yang nikmat ini, apakah langsung terbersit, oh ini dari Allah? Gitu. Nah, kalau mumpung belum selesai forumnya, mari sama-sama kita yakini dulu untuk menyempurnakan syukur kita, yaitu oh ini dari Allah Subhanahu wa taala. Selamatnya kita sampai di ruangan ini, oh ini karena Allah mudahkan perjalanan kita, selamatkan kita dari segala macam mara bahaya, kan gitu. Nah, ini ya, bahwa ternyata tadi ya ketika Rabbihim, maka mari sama-sama munculkan bahwa yang mengabarkan ini adalah zat yang maha segala-galanya, wa annahum ilaihi raji'un, dan nanti pasti semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mengisi kajian, jadi ketika waktu itu fikih musibah, ya. Jadi ketika kita mengalami musibah, apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian saya tanya lagi, ketika kita mengucapkan itu, apa yang terbersit di dalam hati kita? Nah, mulai nih. Jadi latahnya lisan kita bisa kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hati kita belum tentu sesuai yang kita ucapkan. Jadi ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ya inna lillahi, sungguh musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika Allah itu mendatangkan musibah, maka pasti akan menurunkan solusinya. Jadi ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak hanya lisan, harusnya memunculkan suatu sifat optimisme, yakin Allah pasti akan turunkan ini solusinya untuk kita.
Tinggal kita mau tidak menurunkan solusi itu, atau kita banyak bergantung kepada diri kita sendiri, kan gitu. Jadi tidak hanya latah, ya. Jadi ini juga sama, wa annahum ilaihi rajiun. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, kita adukan dalam sholat kita, maka yang pertama kali seharusnya kalau kita mau khusyuk, yakini permasalahan yang kita hadapi, PR yang belum kita selesaikan, kelamnya umat ini, atau apapun masalah yang kemudian kita hadapi, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa annahum ilaihi rajiun, pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan turunkan solusinya untuk kita. Nah, inilah yang kemudian seharusnya muncul di dalam perasaan kita di awal sekali sebelum kita melaksanakan sholat. Sehingga dari sana, kalau kita bicara sholat yang dengan ihsan, dengan muraqabatullah tadi itu adalah sholat khusyuk itu harusnya dimulai dengan perasaan rendah diri kita. Hinakan diri kita sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini hamba-Mu yang maha hina, yang maha lemah, menghadap pada Engkau ya Allah untuk memohon pertolongan, untuk mengadukan semua permasalahan yang aku alami. Itulah kenapa gerakan pertama adalah berdiri dan takbiratul ihram. Nah, insya Allah nanti kita bahas yang berdirinya dulu gitu ya. Karena berdiri sendiri sebenarnya juga mengandung suatu pemaknaan. Nah, ini ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan berdiri sebagai rukun dalam sholat, gitu ya. Maka seharusnya kita perhatian dengan berdiri kita. Saudara yang saya muliakan, kalau kita mampu berdiri, maka kita itu mudah untuk melaksanakan berdiri ketika sholat ya. Tapi ketika kemudian ada gangguan, nah ini yang saya ini yang seringkali dilupakan oleh sebagian orang adalah orang itu masih bisa datang ke masjid. Ini yang sering saya lihat di masjid-masjid lain ya, insya Allah di sini tidak. Tapi kemudian karena dia merasa ada gangguan dengan lututnya, langsung mengambil kursi dan kemudian dia melaksanakan sholat dengan duduk. Padahal berdiri adalah rukun, gitu ya. Kalau rukun maka seharusnya ketika dia itu bisa berdiri, harusnya dia berdiri. Jadi ketika takbiratul ihram dia masih bisa berdiri, wong dia bisa datang ke masjid, gitu ya. Maka dia harusnya berdiri. Tapi ketika dia rukuk tidak kuat, silahkan ketika rukuk itu kemudian dia kemudian dia duduk. Sujud dia dalam kondisi duduk. Tapi kemudian ketika imam berdiri, harusnya dia ikut berdiri lagi kan gitu ya. Nah ini yang kemudian sering dilupakan oleh sebagian jamaah di luaran sana. Pada waktu dia merasa ada gangguan dengan kakinya, langsung dia duduk dari awal sampai akhir. Saya pernah memberikan nasihat kepada salah seorang jamaah, kemudian argumentasinya banyak sekali disampaikan gitu ya, sudah kita nggak mau berdebat, ya kita sampaikan saja sebenarnya ada rahasia yang besar dalam berdirinya sholat. Allah memerintahkan kita melaksanakan sholat dengan berdiri bukan untuk Allah, gitu ya. Sudah kita sampaikan ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Ya wahai sekalian manusia, antumlah yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah maha ghani, maha kaya dan maha terpuji. Berarti ketika Allah memerintahkan kita sholat dengan berdiri, pasti ada manfaat untuk kita, gitu ya, bukan untuk Allah. Jadi ketika kita sampaikan, dia malah ngajak berjidal seperti ya sudah cukup. Yang penting kita sampaikan saja. Dia mau ikut silahkan, tidak ikut, yang penting sudah kita sampaikan. Nanti insya Allah waktu yang sedikit kita bahas ya mengenai rahasia berdiri ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat dengan berdiri. Dan yang kedua, di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, itu sudah sangat jelas bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Selain sholat, kita juga diminta untuk bersabar, gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi salah satu nanti rahasianya kita itu bisa melaksanakan sholat dengan berdiri supaya khusyuk itu supaya kita mudah juga untuk bersabar. Sabar untuk siapa? Kembali lagi untuk diri kita sendiri, kan gitu. Nah, kemudian dari sana, ya saudara, perlu kita sampaikan pelajaran keduanya. Tadi yang pertama sudah ya. Yang kedua adalah sholat berarti kalau begitu sarana untuk menenangkan hati kita. Bahwa semua urusan berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti akan memberikan petunjuk penyelesaian masalah bagi yang mengerjakan sholat dan tetap sabar tidak mengeluh. Itu pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari sholat yang kita laksanakan.
dari dua pelajaran ini nampaknya kitalah yang seharusnya nunggu-nunggu waktu sholat. Bukankah kalau kita runut kembali perintah sholat ini diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau Isra Mi'raj? Gitu ya. Isra Mi'raj itu adalah hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasulullah Muhammad SAW itu mengalami kesedihan yang luar biasa. Meninggal oleh Khadijah, pamannya kemudian juga meninggal. Ketika kemudian beliau ke Taif, kemudian juga diusir oleh penduduk Taif, kemudian dilempari seperti itu kan gitu ya. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dihibur dengan Isra dan Mi'raj, kan gitu. Nah, ketika Mi'raj ternyata resep dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan kembali Rasulullah Muhammad SAW adalah dengan diwajibkannya melaksanakan sholat. Maka dari sini pelajaran kedua tadi yang bisa kita ambil harusnya sholat itulah tempat kita itu untuk menenangkan hati. Bahwa semua masalah datang dari Allah dan pasti Allah akan turunkan solusinya untuk kita. Kan gitu. Nah, kemudian 15 menit lagi, insyaallah selesai. Sholat, sama-sama kita pahami, tidak hanya bacaan tapi juga ada gerakan. Itulah kenapa ketika sholat yang pertama kali, yang kita masuk di dalam masalah sholatnya adalah kita harus berdiri. Saya kalau boleh cerita, ketika tahun 2023 kemarin alhamdulillah dipanggil oleh Allah bisa umroh. Pada waktu itu sholat subuh terakhir sebelum kami pulang. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihadirkan pelajaran luar biasa. Saya sholat di Masjidil Haram, kemudian dihadirkan oleh Allah seorang jamaah sudah sepuh, kakinya tinggal satu. Kakinya tinggal satu, yang terpotong yang sebelah kanan. Terpotongnya itu di atas lutut. Bisa kita bayangkan, Dan kemudian pada waktu beliau melaksanakan sholat, saya itu sampai nangis melihat gigihnya beliau itu untuk tetap berdiri, gitu. Pada waktu dia melaksanakan sholat sunnah, maka dia berusaha berdiri walaupun kakinya tinggal satu, tidak menggunakan tongkat. Ada tongkatnya di situ, dia letakkan, kemudian dia sholat dengan melaksanakan sholat sunnah. Dan kemudian setelah muadzin mengumandangkan iqamah, kita melaksanakan sholat subuh, baru kemudian dia menggunakan tongkat. Dari sana saya mendapat pelajaran betapa seharusnya seseorang itu gigih untuk bisa berdiri dalam sholat. Kenapa dia menggunakan tongkat ketika sholat wajib? Karena kalau tanpa tongkat goyang-goyang, gitu ya. Dan goyang-goyang ini bagi dia masih bisa dia toleransi ketika dia melaksanakan sholat sunnah. Begitu sholat wajib harus sempurna, maka terpaksa menggunakan tongkat, gitu ya. Kelihatan sekali, sebelum sholat subuh kita masih bisa qiyamul lail, beberapa rakaat dia nggak pernah pakai tongkat, tapi begitu sholat subuh dia ambil tongkatnya supaya berdiri dengan sempurna. Dari sana baru kemudian setelah pulang itu kemudian kita sampaikan pada jamaah, pokoknya tidak ada lagi toleransi bagi kita. Kalau kita bisa berdiri, berdiri. Baru kemudian kita kaji kenapa Allah Subhanahu wa taala minta kemudian kita itu berdiri. Nah, dari sana muncul banyak rahasia-rahasia yang bisa kita coba diskusikan di pagi hari ini. Sebelum itu, saudara, perlu kita pahami bahwa ketika kita melaksanakan sholat, maka jangan sampai tidak ada kesibukan di situ. Kesibukannya apa? Pertama jelas kita harus menjaga gerakan kita sempurna, dan yang kedua adalah di dalam setiap bacaan-bacaan sholat seharusnya ada perenungan-perenungan yang kemudian perlu kita lakukan. Sehingga harusnya kita sibuk. Gitu ya. Kalau sibuk, maka tidak ada lagi peluang bagi kita untuk memikirkan selain apa? Selain bacaan sholat dan gerakan sholat itu sendiri. Tapi syaitan yang saya ini juga pintar. Gitu ya. Tadi subuh saja, saya ketika selesai sholat subuh itu mengevaluasi ada di mana ya kira-kira ketidaksempurnaan sholat saya ketemu di beberapa tempat. Termasuk apa? Termasuk memikirkan ilmu sholat itu sendiri. Pada waktu berdiri, maka saya harus begini. Itu sudah memikirkan hal-hal yang di luar sholatnya itu sendiri. Pada waktu saya membaca duduk di antara dua sujud, doa jatuh sujud, maka saya harus membayangkan ini. Itu sudah mengganggu pemaknaan ketika kita membaca doa duduk di antara dua sujud, kan begitu. Ini pinternya iblis, ya. Jadi supaya sholatnya khusyuk, maka ingat ya, ilmunya begini. Itu yang kamu coba buat sibuk dirimu ketika sholat, supaya nggak lupa.
Malah kita lupa mentadaburi bacaan sholat kita sendiri kan gitu. Nah ini yang terjadi, sehingga oleh karena itu maka setelah selesai sholat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala ngajari kita melalui lisan Rasulullah SAW dengan apa bacaannya? Astaghfirullahaladzim. Dengan bacaan istighfar, minta ampun kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akui sholat kita itu tadi belum sempurna. Yang seperti ini yang kemudian sering kita lupakan. Kenapa Allah mengajarkan kita supaya minta ampun ketika selesai sholat? Kita tidak selesai maksiat, selesai sholat, gitu ya. Ternyata bacaannya adalah istighfar, karena kita mengakui tidak sempurnanya sholat kita. Mentadaburi bacaan sholat itu nanti akan mengantarkan kita pada perasaan bahwa kita akan bisa dengan mudah mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah kenapa bacaan yang pertama setelah kita berdiri adalah Allahu Akbar, bukan basmalah, bukan hamdalah, bukan tasbih, tapi takbir, Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya kita terbayang betapa maha besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, kecil sekali bagi Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan masalah sebesar apapun yang kita alami, kan gitu. Nah, pada saat kita sudah bisa mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala sampai seperti itu, maka doa-doa itulah baru kemudian Allah akan kabulkan. Kita bisa renungkan dalam surah Al-A'raf ayat 55. Sangat jelas sekali ayatnya, surah Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum, dan berdoalah kalian kepada rabbakum, pada Rabbmu sekalian, tadarru'an wa khufyah, dengan berendah diri dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sangat jelas sekali bahwa ketika kita di dalam sholat kita nanti setelah itu kita berdoa, kita adukan semua masalah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah segera menolong kita, segera menyelesaikan masalah kita, maka pastikan pada waktu kita melaksanakan sholat itu, dalam kondisi kita betul-betul merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu. Baru kemudian doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah seorang ulama sufi pernah memberikan penjelasannya ini. Kenapa doa seringkali susah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal kita perlu segera. Beliau menyampaikan ada 10. Salah satunya adalah ini tadi. Engkau mengetahui kebesaran Allah, tapi engkau tidak mengenal siapa Allah. Jadi engkau mengetahui. Kamu tahu, tapi tidak menjadi ilmu gitu. Kamu tahu bahwa Allah itu maha besar, maha segala, tapi ketika kamu berdoa masih ada kesombongan-kesombongan yang ada di dalam hatimu. Kamu gagal untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, gagal mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dikatakan innahu la yuhibbul mu'tadin, sungguh Allah tidak suka orang yang seperti ini melampaui batas. Gitu. Nah, kemudian maka kalau begitu maka perlu kita itu kemudian merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa Allah menjadikan rukun sholat yang pertama adalah berdiri. Jadi kita bisa renungkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat 60. Ini adalah ketika Allah mengatakan ini sebentar. Jadi dikatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbaruna an ibadati sayudkhiluna jahannama dakhirin. Jadi di sini ditambahkan lagi di dalam ayat ini bahwa ketika manusia itu sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita bicara masalah berdiri nanti jadi ketika manusia itu sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ciri-cirinya adalah berdoa dengan kesombongan, bahkan malah jarang berdoa, justru malah ada ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Adanya ancaman neraka jahanam yang akan dimasukkan di neraka itu dalam kondisi yang hina, kan gitu. Nah, berikutnya adalah kita bicara masalah berdirinya Ini sangat jelas sekali dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Hafidhuna 'ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta wa qumu, dan berdirilah untuk Allah di dalam sholatmu dengan qanitin, khusyuk, atau nanti bisa diartikan juga dengan taat.
Sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita untuk berdiri. Maka kalau begitu, ya ketika kita berdiri sebelum melaksanakan sholat, maka seharusnya terbayang pada kita sedang dalam kondisi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan kita berdiri, maka aku taat untuk berdiri. Ingat tadi bahwa kita akan menghadap pada Rabbul Alamin, gitu ya. Zat yang maha segala-galanya. Kalau kita bicara Rabbul Alamin, tadi juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika sampai di hari akhir, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam kondisi berdiri bersaf-saf dan nunggu sampai ribuan tahun. Saya punya kajian juz amma di keluarga. Jadi setiap habis maghrib sampai isya kita mengkaji juz amma, gitu ya, saudara. Jadi dalam juz amma itu sudah sangat jelas sekali bahwa pelajaran yang bisa kita ambil adalah kondisi di mana nanti manusia itu dibangkitkan oleh Allah di yaumil akhir. Salah satu yang mengerikan adalah ketika mereka itu berdiri berjajar-jajar, bersaf-saf, menunggu untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi itu semua orang takut. Di dalam Quran surah An-Nazi'at, ya. Surah An-Nazi'at di ayat ketiga, 4, 5, ya, itu dikabarkan bahwa semua manusia akan takut, termasuk nabi dan rasul, orang-orang beriman dan juga orang-orang yang berdosa. Dengan ketakutan yang berbeda-beda levelnya, gitu ya. Nah, pada waktu orang itu berdiri menghadap akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya nanti kulit mereka menjadi biru, saking pucatnya, gitu ya. Keringatnya bisa membasahi depannya itu sampai kemudian menenggelamkan dirinya. Sepanas apapun yang kita rasakan, nampaknya susah kita itu sampai netes ya keringat sampai 1 senti kan susah ya. Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Ini sampai bisa menenggelamkan dirinya. Itu betapa mengerikannya kondisi orang pada waktu itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berdiri, nggak ada yang duduk. Gitu ya. Jadi nggak ada yang duduk seperti ini, nggak ada, semuanya berdiri. Nah, maka dalam ketika kita berdiri melaksanakan sholat, maka ada suatu harapan nanti ketika aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya mudah, maka sekarang aku berdiri melaksanakan sholat. Jadi ketika kita itu melaksanakan perintah Allah untuk berdiri sekarang melaksanakan sholat, mudah-mudahan nanti Allah mudahkan kita juga berdiri ketika menghadap Allah untuk diadili, kan gitu. Nah, dengan seperti itu maka perasaan kita akan menggiring diri kita itu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan justru malah menjadi khusyuk. Dan ketika khusyuk, maka nanti ketika Allahu Akbar, baru kemudian kita itu bisa menghadirkan perasaan Allah itu maha besar, segala-galanya yang kebesarannya tidak pernah kita bayangkan. Begitu mudahnya Allah menyelesaikan masalah kita sebesar apapun yang kita rasakan. Bukankah Nabi Zakaria, ya ini sudah sering kita dengar, ya, ketika meminta pada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang tidak masuk akal. Nabi Zakaria sudah tua pada waktu itu, gitu ya. Istrinya juga sudah tua dan mandul, yang sewu, sudah secara medis nggak mungkin bisa punya anak. Tapi ketika melihat Maryam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan buah-buahan, ini juga salah satu kunci ya, ya. Ketika kita itu mau minta satu hal yang tidak masuk akal, maka carilah nikmat Allah yang diturunkan kepada orang di sekitar kita. Kemudian setelah itu, ketika kita melihat nikmat itu, maka dalam hati kita akui bahwa innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Itu kata-kata Nabi Zakaria. Jadi sesungguhnya Allah memberikan rizki gitu ya, kepada orang-orang yang dikehendaki tanpa hitung-hitungan. Gitu. Nah, baru kemudian ketika kita akui seperti itu, Nabi Zakaria berdoa meminta satu hal yang tidak masuk akal. Apa? Minta supaya istrinya hamil punya anak. Dalam kondisi sudah sepuh dua-duanya, istrinya juga mandul. Kapan dia berdoa? Ketika berdiri di dalam sholatnya. Jadi berdiri dalam sholat, seperti itulah fadilahnya. Kalau kita mengetahui, ya, bisa membuat kita itu khusyuk, bisa membuat kita itu serendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah kemudian kita siap-siap, doa kita akan dikabulkan oleh Allah dengan mudah dan bahkan dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Monggo nanti di rumah bisa merenungkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 39. Ya, bisa dikatakan bahwa Nabi Zakaria ketika diberikan kabar gembira oleh Malakul Jibril, itu ketika qaimun yusolli, ketika berdiri di dalam sholatnya, di dalam mihrabnya, fil mihrab. Nah, ini menunjukkan bahwa fadilah berdiri dalam sholat itu luar biasa besarnya. Alangkah ruginya kalau kemudian kita tidak mengambil perhatian dengan masalah
berdiri ya di dalam salat kita. Maka yang bisa saya sampaikan, ya, insya Allah nanti kalau kita ada waktu lagi dan dikehendaki, saya bisa sowan lagi untuk membahas mengenai takbiratul ihram dan kemudian bacaan iftitah. Bacaan iftitah itu juga luar biasa. Ya, kalau saya boleh sedikit menambahkan, ya, saudara, ada salah seorang teman itu ketemu saya ngomong empat mata. Yang dia sampaikan itu apa? Ibadah itu bagi beliau, alhamdulillah, beliau bersyukur dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa sholat tahajud, bisa baca Quran 1 hari 1 juz, tadabbur Al-Qur'annya Masya Allah luar biasa, dakwah di mana-mana. Ada satu dosa, itu sih, yang mengakui gitu, karena empat mata maka dia bisa ngomong belak-belakan gitu. Ada satu dosa yang dia susah meninggalkan, gitu. Tidak perlu saya ceritakan di sini dosanya apa, tapi dosa ini berawal dari hawa nafsu, gitu ya. Jadi dosa mata, hawa nafsu gitu ya. Nah ini monggo lah bisa ditebak sendiri karena dosanya apa gitu. Susah saya meninggalkan yang satu itu. Ya sudah, kalau begitu coba perhatikan bacaan iftitahnya pada waktu sholat. Di bacaan iftitah itu kalau kita coba renungkan, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala ada 3 hal. Pertama, dijauhkan kita dari dosa itu seperti mana Allah menjauhkan timur dengan barat yang nggak pernah ketemu. Dan yang kedua, minta diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa itu. Dan yang ketiga, minta dicuci dengan air dan juga dengan salju. Artinya apa? Artinya agar jangan sampai membekas kepada hati kita dan kemudian berpengaruh pada perilaku kita. Coba ketika membaca doa kita, betul-betul hayati doa itu. Ya, 3 itu. Dan Masya Allah, tidak sampai 2 hari, ya, ketemu lagi sama saya, dia mengatakan, ya luar biasa. Dosa yang satu ini yang awalnya susah saya tinggalkan, sekarang saya betul-betul jijik dengan dosa itu gitu. Betul-betul nggak mau lagi, betul-betul merasa, hina yang seperti ini kalau dilaksanakan lagi. Hanya dalam waktu 2 hari, saudara yang saya muliakan. Bukan cuma itunya, tapi terpeliharanya dengan dosanya itulah yang kemudian harusnya disyukuri. Terpeliharanya dengan mudahnya bermaksiat kepada Zat yang Maha Segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang perlu disyukuri. Dosanya mungkin dosa kecil gitu ya. Tapi ketika manusia itu melaksanakan dosa kecil, harusnya yang dibayangkan adalah Zat yang Maha Segala-galanya inilah yang dia maksiati kan gitu. Akhirnya menjadi besar kalau begitu. Nah, maka itulah yang perlu disyukuri ketika kita oleh Allah dimudahkan untuk menjauhi dosa-dosa. Mekatan, ini mekatannya banyak sekali ya. Tadi mekatan yang pertama, ini mekatan yang kedua, tapi insya Allah ini mekatan yang terakhir yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat kita semuanya. Qul qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada Ustaz Ridwan yang telah menasihati kita semua ya Ustaz. Banyak sekali insight yang kami dapatkan ya Ustaz. Nah ini mungkin dari Ustaz semuanya sudah banyak muncul pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi ini akan kami buka sekitar waktunya sekitar 10 menit untuk bertanya bersama Ustaz. Mungkin ada beberapa Ustazah yang ingin bertanya. Di sebelah sana sudah ada satu dari Ustaz Hanif, lalu Ustazah Hani. Ya, monggo Ustaz Hanif sebentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ustaz. Mohon bertanya, Ustaz Ridwan, terkait dengan mungkin praktis dalam sholat ya. Kalau saya rasakan sendiri ketika sholat itu salah satu hal yang paling besar godaannya pertama adalah membaca Al-Fatihah, kedua tahiyat, ketiga menutup dengan salam, kadang-kadang lupa di situ. Kalau boleh bertanya, Ustaz, mungkin kadang-kadang ketika membaca Al-Fatihah itu kan kadang-kadang kita ragu. Dua-duanya enggak nyala. Iya, ini enggak nyala. Oke. Mati aja, ini juga mati. Misalkan Ustaz, terkadang kan kita ragu-ragu. Ada bacaan Al-Fatihah yang terlewat.
beberapa ayatnya. Atau kadang-kadang tiba-tiba kita malah bacanya langsung ke surat di situ. Kadang-kadang di situ. Apakah misalkan boleh kemudian kita menyempurnakan lagi bacaan Al-Fatihahnya sebelum melanjutkan ke ruku di situ? Mungkin pertanyaannya saya di situ, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Oh, nggih, Derek. Monggo, gimana? Langsung aja, nggih. Bismillah. Ini juga mati. Ini juga mati. Lempar-lemparan. Lemparan sih. Tes. Ya, tes. Ya. Ya, izin menanyakan Ustadz. Masya Allah ya, tadi banyak. Ya. Masya Allah tadi banyak sekali ya insight yang didapatkan. Kalau saya pribadi di usia saat ini ternyata masih banyak hal ya yang perlu dievaluasi dari sholat kita begitu, dari sholat saya begitu. Bismillah, terima kasih untuk kesempatannya. Masya Allah sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ridwan menjadi banyak koreksi begitu ya untuk saya di usia saat ini. Ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki terkait hal yang paling penting, sholat begitu ya. Kemudian kebetulan saya dari LHI unit yang paling kecil Ustadz, dari PAUD TK begitu. Dan di kurikulum LHI sendiri sholat menjadi parameter yang dari PAUD itu sudah dimunculkan begitu. Izin menanyakan, kalau tadi banyak insight terkait kita dengan usia kita saat ini, dari berdiri tadi ada banyak perenungan, dari bacaan iftitah juga ada perenungan. Untuk meminta saran dari Ustadz untuk mengkontekskan dengan anak-anak yang baru belajar sholat, hal apakah yang mungkin bisa kita sampaikan, apa yang perlu anak-anak tumbuhkan terlebih dahulu terkait mengajarkan sholat begitu tadi. Terus yang kedua, tadi di sholat itu ada bacaan dan gerakan. Mungkin juga kami bisa memulai dari apa terlebih dahulu agar mengawali sholatnya anak-anak itu dengan niatan terbaik begitu. Kadang kalau orang tua terburu-buru menginginkan anaknya sholatnya rajin begitu, ayo sholat gitu. Jangan sampai muncul kalau anak sholat itu karena nanti ibaratnya sekedar orang tua yang menyuruh, atau karena ketakutan yang hanya takut, tapi kalau tadi kan kita perlu menumbuhkan bahwa nanti ada ketenangan yang akan kita dapat begitu. Gitu, jadi terima kasih. Langsung ya, Masya Allah. Matur nuwun Ustadzah, tadi pertanyaannya nggih. Tadi karena saya ini sekarang sedang matur di depan Ustadzah yang berilmu, maka ini tadi pertanyaannya sebenarnya adalah pura-pura bertanya gitu ya. Ini sudah kita sampaikan, ilmunya bertanya itu adalah ketika pura-pura bertanya maka ada pahala sunnah di situ. Kita bisa renungkan di dalam hadis arba'in yang nomor 2 ya. Itu pernah kita sampaikan. Malaikat Jibril juga pernah pura-pura bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW mengenai Islam, iman dan ihsan kan gitu. Untuk apa? Untuk ngajari para sahabatnya. Ini beliau tadi sedang pura-pura bertanya, jadi supaya jawabannya bermanfaat untuk kita semuanya dan beliau berdua mendapatkan pahala sunnah kan gitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi terkait dari surah Al-Fatihah, itulah kenapa kita pentingnya untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Ketika kita berjamaah maka tinggal menyimak bacaan Al-Fatihahnya dari imam kan gitu ya. Ketika bacaannya jahar. Tapi ketika bacaannya sir bagaimana? Ya berarti kita harus membaca sendiri. Nah, terkait dengan apakah harus mengulang atau tidak, keraguan-raguan itu termasuk datangnya dari iblis. Begitu Ustaz. Jadi yang saya pahami begitu ya. Termasuk tadi saya lompat enggak ya ayatnya ya. Itu termasuk dari iblis gitu ya. Jadi Rasulullah SAW untuk mengantisipasi itu maka ambil yang mantap, tinggalkan yang ragu-ragu kata beliau. Ya. Berarti kalau kita itu sudah hafal ya surah Al-Fatihah ya.
Sudah hafal nggih, insyaallah nggih. Kalau sudah hafal maka ya refleks kita bacaannya tidak akan lompat kan gitu. Itu yang mantapnya kita. Berarti yang membuat ragu-ragu adalah lompatnya. Ya, lompat ayatnya. Berarti kalau kita mengikuti Rasulullah SAW meninggalkan yang ragu-ragu, berarti kita ambil mantapnya. Oh, mantapnya sudah lengkap bacaan Al-Fatihah kita gitu ya. Maka kita mengambil yang itu, kita yakini yang itu. Apalagi kalau kemudian kita mengulang surah Al-Fatihah itu, akhirnya membuat kita itu rukuknya ketinggalan dari imam. Nah, ini imam ini kan kita angkat untuk kita ikuti ya. Jadi ketika imamnya sudah rukuk, kita dalam rangka untuk menyempurnakan bacaan surah Al-Fatihah malah ketinggalan bacaan imam, itu malah ketinggalan gerakan imam, itu malah akan merusak kekhusyuan salat kita. Makatan Ustaz. Ya Allah a'lam bishawab. Yang kata tadi Ustazah, ya, betul. Jadi memang jadi saya ingat pengajiannya Gus Bahak, ya. Beliau menyampaikan ini kata Gus Bahak, ya. Saya tuh nggak neko-neko. Asal istri anak saya tuh mau sholat saja udah cukup. Ini sebenarnya bukan simplifikasi. Ini justru malah membidik masalah yang paling dasar gitu ya. Jadi monggo nanti setelah ini kita bisa mengkaji setelah lebih dalam lagi. Apapun masalah itu, mereka kalau kita runut, ujungnya solusinya adalah sholat gitu ya. Apapun masalahnya, bisa macam-macam ya, bisa masalah kejahatan yang terjadi di mana-mana, masalah ekonomi, masalah apapun yang manusia alami itu, ujungnya kalau dirunut itu masalahnya pasti di dalam sholat, gitu ya. Jadi bayangan saya begini, kalau ada seorang dokter, ketika ada seorang pasien, dokter saya pusing, kemudian saya mual, dokter yang tidak pinter ngasih 2 obat. Pusingnya hilang, mualnya hilang, datang lagi karena masih pusing, mual, sekarang ditambah lagi dengan lemes. Tambah 3 obat. Tapi dokter yang pinter, pusing, mual, kemudian lemes, ini pasti karena mah. Kasih obat mah, 3-tiganya selesai. Gitu ya. Nah, ini gambaran sederhana mengenai sholat tadi itu. Apapun masalahnya, kalau satu-satu diselesaikan, tanpa sholat nggak selesai. Gitu ya. Tapi begitu sholat yang diperbaiki, semua selesai. Gitu. Kemarin baru saja istri saya itu cerita, ketika ngisi pengajian, yang saya ceritakan, tapi saya nggak sebut nama, ya. Itu ada seorang ustazah, lulusan pondok pesantren, nikah dengan seorang ustadz juga lulusan pondok pesantren. Ustadznya ini sekarang agak bergeser nilainya, sudah mulai kalau kemana-mana pakai celana pendek, merokok, bahkan sampai terindikasi selingkuh. Gitu ya. Ini kalau satu-satu, maka menterapi dulu supaya berhenti merokok. Kemudian menterapi dulu supaya tidak selingkuh. Menterapi dulu supaya menutup aurat. Tapi ternyata masalah dasarnya adalah mulai bolong-bolong sholatnya. Padahal lulusan pondok pesantren. Gitu ya. Jadi begitu sholatnya itu selesai, tanhanil fasya'i wal mungkar, kejahatan yang terkait dengan hawa nafsu dan kemungkaran, selesai semuanya. Gitu. Jadi kata-kata Gus Bahak ini luar biasa ya. Jadi ketika istri dan anaknya mau sholat saja, semua masalah selesai. Itu betul. Jadi tidak simplifikasi, justru satu kecerdasan yang tinggi gitu kan, ketika membidik masalah yang mendasar tadi itu. Nah, kalau kemudian kita coba menanamkan itu kepada anak-anak kita ikut rumus Al-Quran. Rumus Al-Quran, kemarin sudah kita sampaikan, Allah sendiri mengenalkan zat Allah kepada kita, itu melalui kekuasaannya dulu. Baru kemudian memerintahkan pada kita untuk melaksanakan peribadatan termasuk sholat. Baru kemudian kita diminta oleh Allah bersandar kepada zat yang maha segala-galanya berbeda dari makhluknya. Kalau masih ingat kemarin di dalam Quran surah Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ard wa bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyah. Jadi Allah mengenalkan zat Allah itu sebagai Rabb samawat wal ard wa bainahuma. Ya, yang menciptakan langit, bumi, dan di antara keduanya yang memelihara, memberi kita makan, memberi kita apapun. Baru kemudian fa'buduhu wastabir li ibadati. Maka beribadalah kepada Allah dengan mengerjakan peribadatan kepadanya, gitu kan. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyah, apakah ada yang sama dengan Allah? Tidak. Artinya kalau makhluk lemah, Allah maha kuat. Kalau makhluk itu tidak bisa apa-apa, gitu ya, Allah bisa melakukan apapun yang dikehendaki, kan gitu ya. Nah, nampaknya rumus ini yang perlu kita tanamkan pada anak didik kita. Saudara ya. Kalau seandainya anak kita itu bisa sampai meyakini bahwa yang memberikan makan dan minum itu bukan orang tuanya, tapi Allah lewat orang tuanya. Kemudian bisa kita tanamkan bahwa kesehatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kepandaiannya didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan contoh-contoh sederhana yang bisa ditangkap oleh anak kita,
tapi nilainya adalah nilai semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ketika kita ajak mereka berterima kasih dengan melaksanakan sholat, maka insya Allah gitu ya, akan mudah bagi mereka untuk melaksanakan itu dengan perasaan syukur tadi itu. Fa'buduhu wastabir li ibadati. Baru kemudian setelah itu kita tanamkan bahwa yang kita terima kasih ini, yang kita sembah ini, yang kita sholat untuknya ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ini beda dengan orang tua kita di rumah yang kadang-kadang marah. Allah tidak pernah marah kalau kita taat. Yang kadang-kadang tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan, Allah Maha Bisa dan seterusnya, maka mereka akan semakin tentram, maka semakin puas gitu ya ketika bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini monggo ustaz-ustazah yang lebih tahu daripada saya nggih, cerita-cerita sederhana yang kemudian bisa difahami oleh anak-anak kita untuk menyadarkan tadi itu, rububiyah, uluhiyah, baru kemudian asma wa sifatnya kita tanamkan. Gitu nggih. Kalau mau ditambah lagi silahkan monggo, karena ini sekali lagi nggih, ada juga yang mempertanyakan kenapa cuma 3, monggo lah, bisa ditambahkan lagi yang lainnya. Tapi dengan ayat-ayat ini nampaknya, satu ayat ini nampaknya ya kita bisa menanamkan nilai yang benar pada anak didik kita. Allah a'lam bishawab. Mengatakan Ustazah, yang saya kalau belum bisa memuaskan jawabannya. Terima kasih pada Ustaz Ridwan yang telah memberikan banyak sekali manfaat ya pada kami insight yang menasihati kami semuanya. Mungkin cukup Ustazah karena memang waktunya sudah pas ini sudah tepat waktu seperti itu. Karena setelah ini akan ada penyampaian dari PLC dan juga dari Lazis seperti itu. Kami ucapkan terima kasih pada Ustaz Ridwan sekali lagi. Baik, Ustazah, untuk acara selanjutnya yaitu Ustaz dulu atau Ustaz dulu ini? Oh ya, oke. Acara selanjutnya dari PLC untuk penyampaian dari Ustaz Sato, waktu dan tempat kami persilakan. Di situ ada. Di situ ada, di sini satu.